Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, kami akan lanjutkan ceritanya. Bab 901. Saudara Sucen, jadi sekarang kita kembali. Saya khawatir cahaya surga akan segera dimulai. Kembali. Saudara Zichen, kami sudah berada di kota bawah tanah ini selama 10 hari, kami belum makan selama 10 hari, dan meskipun kami adalah praktisi seni bela diri, kami sudah lapar dari depan. Tang Zichen tertawa, sangat ingin kembali. Saya baru saja memulihkan kekuatan saya, dan saya bahkan belum menunjukkannya secara besar-besaran. Apalagi yang ingin kau pamerkan kehebatanmu? Karena cacing kaisar tidak terlihat, apakah aku masih bisa menemukan cacing kaisar suatu saat nanti? Saudara Zichen, bukankah kamu mengatakan bahwa hanya ada satu kaisar Wong di kota bawah tanah? Tang Zichen menggelengkan kepalanya. Tidak, sekarang saya telah berubah pikiran. Sebelum saya hanya mendengarnya, sekarang saya telah menemukan bahwa cacing kaisar tidak terlihat. Hanya mungkin orang yang sampai pada kesimpulan ini tidak menemukan bahwa cacing kaisar tidak terlihat dan kemudian kebetulan bertemu satu, dan kemudian tidak pernah menemukan yang kedua setelah itu sebabnya dikabarkan bahwa hanya ada satu di kota bawah tanah. Ini tidak seperti ada dua harimau di satu gunung. Aku tidak yakin aku percaya itu. Baiklah, kalau begitu mari kita cari lebih banyak. Jika kita benar-benar dapat menemukan lebih banyak maka itu akan bagus. Selanjutnya, Tang Zichen terus menggunakan metode yang sama karena memahami fitur tembus pandang, memberi Tang Zichen banyak pengalaman dalam menangkap cacing kaisar. 10 jam kemudian. Haha, kita sudah menangkap yang ke-17, jadi terus cari lagi. Kakak Zichen, kita sudah pergi 2 kali, kurasa tidak ada lagi. Kita harus terus mencari meskipun tidak ada, selain itu, hanya ada 17, itu tidak cukup untuk dibagikan, kata Tang Zichen. Saudara Zichen, bagaimana Anda ingin membagikannya? Apakah masing-masing teman Anda memakannya? Benar, juga kamu dan kakekmu, setidaknya pastikan kamu memiliki masing-masing, bagaimanapun juga ini ada di dalam kerajaan Gomorrah. Terima kasih omong-omong, Saudara Sucen, saya punya pertanyaan. Tolong katakan, kamu mengatakan bahwa mengambil satu kaisar serangga dapat meningkatkan umurmu selama beberapa dekade, jadi jika kamu mengambil 10 serangga kaisar, dapatkah kamu meningkatkan umurmu hingga ratusan tahun? Tang Zichen tertawa, pertanyaan tingkat rendah seperti itu bermakna untuk ditanyakan, apakah menurut Anda itu mungkin? Ini tidak seperti serangga kaisar, ini adalah pil abadi. Menurut Anda, jika saya makan 10.000 serangga kaisar, bukankah saya akan abadi selamanya? Kakak Zichen, sepertinya aku masih belum mengerti. Oh, sederhana saja, barusan kamu bilang kamu lapar kan, jadi, sekarang aku memberimu semangkuk nasi, apakah kamu tidak akan langsung lapar? Jika kamu diberi 100 mangkuk nasi, maukah kamu tidak harus makan selama sebulan? Bagaimana mungkin? Ya, hal yang sama. Lalu jika kamu makan 10 cacing kaisar, level apa yang benar-benar bisa kamu capai? Sungguh putri yang konyol, alasan yang sama seperti jika Anda makan 1 mangkuk nasi dan 10 mangkuk nasi, hasilnya adalah Anda kenyang untuk makanan ini dan masih lapar untuk yang berikutnya. Makan cacing kaisar, pertama kali Anda memakannya, Anda mungkin dapat memperpanjang umur Anda selama beberapa dekade, kedua kalinya Anda memakannya, Anda hanya dapat menambahkan beberapa tahun lagi, ketiga kalinya Anda memakannya, mungkin beberapa bulan, dan keempat kalinya Anda memakannya, mungkin beberapa hari lagi. Jadi, cacing kaisar, memakannya sekali sudah cukup, sia-sia memakannya lagi. Oh, sama seperti itu. Tang Zichen dan Putri Zuer berbicara dan mengobrol sambil mencari cacing kaisar. Tang Zichen dalam suasana hati yang sangat baik karena dia telah memulihkan kekuatannya dan mendapatkan 17 kaisar serangga lagi. Sayangnya, setelah mendapatkan 17 serangga kaisar, dia tidak dapat menemukan yang ke-18 lagi. Baru 17 tahun, Tang Zichen belum mendapat skor, setidaknya kurang 1 skor. Jadi, Tang Zichen tidak mau menyerah meskipun dia sekarat. Tepat pada saat ini, raungan tiba-tiba terdengar.
Putri Zuer sedang sibuk berkata, Saudara Zichen, itu tidak mungkin iblis api bawah tanah, api yang memuntahkan akan melelehkan apa saja dalam sekali jalan, dan mereka yang tidak sekuat itu bahkan tidak dapat melindungi energi muskil mereka. Petik 2. Tang Zichen berkata, iblis api adalah iblis api. Sekarang setelah saya memulihkan kekuatan saya tidak akan lagi menderita kemarahan yang bersarang. Saya telah menahan diri untuk waktu yang lama. Ayolah iblis api. Saudara Zichen, jangan bicara, kamu pergi jauh. Oh, hati-hati kalau begitu. Aku tahu. Tang Zichen mengangguk. Deru itu semakin dekat dan saya tidak tahu dari mana asalnya, mengingat kota bawah tanah ini tidak memiliki lubang yang dalam atau lubang besar, jadi Tang Zichen menduga bahwa iblis api itu tidak mungkin terlalu besar, atau tidak akan bisa mentolerirnya sama sekali. Pada saat ini, napas terengah-engah bergegas menuju Tang Zichen. Tang Zichen menggunakan penentuan roda hantu, dan dengan kilatan panah, lubang sedalam 1 meter muncul di tempat dia berdiri, di mana batu-batu dilebur oleh api. Api yang baru saja tiba-tiba memuntahkan tidak sebesar Tang Zichen membayangkan, hanya nyala api kecil. Minum. Pukulan kekuatan besar Tang Zichen mengarah ke arah tertentu. Bayangan merah melintas dan itu bersembunyi di celah-celah batu kota bawah tanah. Boom. Pukulan 100.000 pon Tang Zichen menghantam dinding batu, dan itu hancur menjadi lubang besar. Namun, bayangan hitam menghilang. Upaya Tang Zichen sia-sia. 100.000 pon pukulan, dan Tang Zichen hanya bisa memberikan 2 pukulan, masih ada 1 pukulan yang tersisa yang tidak boleh digunakan Tang Zichen lagi, kecuali jika itu benar-benar diperlukan, jika tidak Tang Zichen akan benar-benar kelelahan di dalam. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang, karena kekuatan Herculesku sangat habis. Aku tidak percaya bahwa api suhu tinggi iblis api ini tidak habis, mungkin itu hanya bisa menyemprot 2 kali. Tang Zichen mengerem dengan diam, selalu memperhatikan sekelilingnya. Wow, tiba-tiba, nyala api lain menyembur. Kecepatan keputusan roda hantu Tang Zichen benar-benar melampaui kecepatan semprotan api. Minum. Pada saat ini, Tang Zichen mengambil kesempatan itu dan melontarkan pukulan ke arah tertentu. Bang! Bayangan merah itu tiba-tiba tertiup ke dinding batu oleh pukulan Tang Zichen. Tang Zichen bergegas dan menikamnya dengan pedangnya. Jangan bunuh aku. Pada saat itu, telinga Tang Zichen mendengar pesan spiritual dari binatang bumi yang memohon belas kasihan. Transmisi informasi spiritual semacam ini, orang biasa tidak dapat merasakannya, tetapi Tang Zichen mendengarnya, dan di masa lalu, di dasar-dasar laut Star Ocean Academy, Tang Zichen juga telah berbicara dengan binatang laut sepanjang waktu. Swoosh, kamu binatang bumi, dan kamu berani memohon belas kasihan padaku. Senior, aku tidak berani, tolong selamatkan hidupku. Binatang bumi mengirimkan pesan mental dan berkata. Putri Zuer bingung dan berkata, Saudara Zichen, apakah Anda berbicara dengannya? Ya, iblis api ini sebenarnya memohon belas kasihan padaku, tapi tentu saja itu mengirim pesan mental yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa. Tang Zichen sekarang selesai dengan 2 pukulan dan juga kehabisan energi internal, serta Earth Beast ini tidak ada energi yang tersisa. Senior, jangan bunuh aku bersedia menukar Kaisar Bak denganmu. Cacing Kaisar. Ya, ada total 20 Kaisar serangga di sini, dan saya memiliki 3 dari mereka, dan saya akan menawarkan semuanya kepada Anda jika Anda membiarkan saya. Baiklah, bawa mereka keluar. Setan api membuka mulutnya dan meludahkan 3 air liur. Tang Zichen meraihnya dengan tangannya dan 3 cacing Kaisar terbungkus dalam air liur. Tang Zichen segera memasukkan cacing kaisar ke dalam botol kaca. Yai, total 19, termasuk 20 yang dimakan Tang Zichen. Apakah kamu yakin hanya ada 20? Ya. Bagaimana kamu yakin? Kakekku memberitahuku. Kakek Anda. Ya, kakekku ada 20 serangga yang tinggal di sini, dan bahkan ketika kakek-kakekku masih kecil, serangga ini sudah ada, jadi tentu saja aku tidak asing dengan mereka. Jika kamu bukan orang asing bagi mereka, kenapa kamu tidak memakan cacing kaisar ini?
Senior bercanda, kami tidak memakan serangga ini, mereka mungkin harta bagi manusia, tetapi tidak bagi kami. Baiklah, aku tidak akan membunuhmu hari ini, jadi pergilah. Terima kasih senior karena tidak membunuhku. Kenapa kamu tidak pergi? Binatang api itu berkata, senior, kakek nenek saya telah meninggal, tidak ada gunanya saya berada di sini dengan satu binatang, jadi mengapa Anda tidak membawa saya pergi? Aku akan membawamu bersamaku. Senior, aku pikir kamu orang yang baik dan jenius juga, biarkan aku pergi bersamamu ke dunia manusia untuk bersenang-senang. Oke, aku tidak akan memberimu masalah. Ngomong-ngomong, nyala apiku sangat kuat, saya dapat membantu Anda, seperti membantu Anda melindungi orang yang Anda cintai dan sebagainya, selama Anda membawa saya pergi. Tang Zichen tersenyum, apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu? Dagingku tidak enak, dan tidak ada gunanya bagi senior untuk membunuhku. Tapi kamu adalah Earth Beast, bagaimana kamu bisa mengikutiku? Meskipun aku binatang bumi, aku juga punya kaki. Baiklah, kalau begitu berdiri dan biarkan aku melihat penampilanmu, jika terlalu jelek, aku tidak akan membawamu pergi. Mengapa? Bukan salahmu karena jelek, ini salahku karena membawamu keluar untuk menakut-nakuti orang. Oh, senior, lalu lihat aku, jika aku jelek, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan, maka biarkan aku menjadi binatang buas di sini sampai aku mati kesepian. Tang Zichen tertawa, kamu cukup lucu. Tang Zichen mengukur binatang api, itu memiliki bulu merah menyala di sekujur tubuhnya, itu tampak seperti singa, tetapi jauh lebih besar dari singa, panjangnya sekitar 5 meter dan tingginya mencapai bahu Tang Zichen, itu sangat megah. Faktanya, Tang Zichen berpikir bahwa binatang api ini sangat menarik dan tampan. Di dunia binatang, itu dianggap sebagai binatang yang tampan dengan nilai nominal yang sangat tinggi. Tang Zichen tersenyum dan berkata, tidak buruk, meskipun terlihat biasa saja, tidak terlalu jelek, jadi ikutlah denganku. Terima kasih, senior. Siapa namamu? Namaku Seks. Oh, itu bahasa kami, kamu mungkin tidak mengerti. Oke, aku akan memanggilmu api kecil mulai sekarang. Oke, siapa namamu, senior? Anda dapat memanggil saya sebagai menteri, Don Zichen. Pelayan, pergi. Tang Zichen membawa binatang api yang tampak sangat agung dan tampan bersamanya, dan Putri Zuer menuju pintu keluar Dungeon. Tang Zichen berkata, api kecil, bisakah kamu hanya menyemprotkan api 2 kali? Bagaimana mungkin? Lalu kenapa kamu tidak terus memuntahkan api? Menteri, saya pikir tidak ada gunanya saya menyemprot lagi, saya tidak dapat menyakiti Anda sedikit pun 2 kali berturut-turut, dan Anda, dengan semua kekuatan itu, jika saya tidak tahu apa yang saya lakukan, aku khawatir aku akan kehilangan semua rambut tampan ini jika pukulan kuat itu mengenaiku. Rambut tampan. Ya, kakekku mengatakan bahwa pada suatu waktu, dahulu kala kami Fire Demon Beast adalah raja bawah tanah, dan kami juga dikenal sebagai binatang paling tampan di dunia, terutama karena kami ditutupi bulu yang bagus, itu sudah cukup untuk memikat ribuan binatang bumi betina. Haha, yah, bohong, sebenarnya, nilai wajahmu sangat tinggi dan kuat, sejujurnya kurasa aku khawatir aku bahkan tidak setingkat denganmu dibandingkan dengan nilai nominalmu. Kakak Chen, kamu menggodaku, kamu baru saja mengatakan bahwa aku sangat jelek, itu salahmu karena membawaku keluar untuk menakut-nakuti orang. Hahaha, aku hanya iri bahwa kamu sangat tampan, aku hanya rata-rata di seluruh umat manusia, tetapi kamu yang paling tampan di Earth Beast. Menteri, terima kasih. Api kecil, jika kamu sangat tampan, kenapa kamu tidak punya teman wanita? Apa itu teman ibu? Itu artinya pacar. Apa itu pacar? Itulah arti seorang istri. Ups, binatang api itu meratap. Apa? Sudah kubilang, bukankah aku sudah memberitahumu aku sangat kesepian di sini dengan satu binatang buas, aku satu-satunya binatang api yang tersisa di dunia sejak kakek nenekku meninggal. Oh, itu menyedihkan. Omong-omong, apakah kamu laki-laki atau perempuan? Tang Zichen tiba-tiba bertanya, alam bawah sadarnya berpikir itu laki-laki, kalau itu perempuan. Tentu saja aku laki-laki, Chen Chen.
Seorang laki-laki, lalu bukankah kamu kesepian untuk seekor binatang buas? Ups, binatang iblis api merengek lagi. Apa sekarang? Menteri, sejujurnya, saya sangat kesepian. Impian terbesar saya dalam hidup adalah menemukan pendamping, lebih disukai binatang api betina. Haha, rindu binatang betina. Saudara Menteri, saya juga binatang jantan, itu normal untuk melewatkan binatang betina kan? Nah, kita di gerbang kota, bisakah tubuhmu keluar? Saudara Menteri, tubuhku bisa menyusut, kalau tidak bagaimana aku bisa masuk ke celah batu? Setelah mengatakan itu, tubuh Fire Demon Beast tiba-tiba menyusut, tubuh besar asli yang panjangnya lebih dari 1 meter, penyusutan ini menjadi ukuran singa kecil. Meskipun tidak sekuat itu setelah menjadi lebih kecil, itu lucu dan menggemaskan. Wow, ketika Putri Zuer melihat iblis api kecil yang lucu, dia merasa ingin mengambilnya dan bermain dengannya. Tang Zichen tertawa, panjangnya 5 meter, tetapi bisa menyusut seukuran anak anjing, bagaimana bisa begitu? Haha, aku tidak tahu tentang itu. Ayo pergi. Beberapa menit kemudian, Tang Zichen bergegas keluar dari kota bawah tanah, dan tiba-tiba merasakan sinar matahari sangat keras, sudah lebih dari 10 hari sejak dia melihat sinar matahari. Tang Zichen berkata, Putri, belum terlambat untuk bergegas kembali dan melihat cahaya surga kan? Yah, belum terlambat, ayo segera kembali. Sudah sangat terlambat, ayo kembali ke kota terdekat, pesawat kita masih di sana. Tang Zichen berkata kepada binatang api kecil, apakah kamu tahu cara meringankan? Bisakah kamu mengikuti kecepatan kami terbang? Saudara Menteri, nenek moyang Fire Demon Beast kita adalah raja bawah tanah, penerbangan belaka bukanlah apa-apa. Jika Saudara Chen tidak keberatan, saya akan menggendong Anda di punggung saya, kecepatan terbang saya pasti akan membuat Anda melonjak. The Fire Demon Beast bergoyang dan tubuhnya bangkit, berubah menjadi makhluk besar lagi. Tang Zichen terkejut, bahkan tidak tahu bagaimana melakukannya, tapi sok-sok daging Fire Demon Beast jelas berbeda dari daging manusia, itu harus menjadi daging yang bisa meregang dengan bebas, seperti spons. Tang Zichen berpikir, melompat ke punggung binatang api dan duduk di punggungnya. Putri, karena ia terbang cepat, terima kasih. Mem. Tang Zichen dan sang putri menunggangi tubuh binatang api seperti kuda, perasaan itu sangat tampan, bahkan Tang Zichen yang duduk di belakang merasa nilai wajahnya telah meningkat, ini pasti akan menyebabkan penonton jika dia kembali ke tempat di mana ada banyak manusia. Ayo pergi api kecil, aku akan menunjukkan jalannya. Bagus. Anggota badan Fire Demon Beast memantul keras dan tiba-tiba melesat ke langit seperti roket, meskipun tidak bisa dibandingkan dengan pesawat ulang-alik, tapi itu sudah cepat. Wow sial, ini benar-benar sangat cepat, kurasa itu sudah 2 atau 3 kali lebih cepat dari pesawat terbang, kata Tang Zichen dengan heran. Hei Chen Chen, aku masih hanya binatang api yang lemah, aku belum berevolusi. Apa maksudmu kamu belum berevolusi? Itu hanya evolusi, tetapi tidak semudah itu untuk berevolusi. Kakek nenek saya tidak pernah berhasil berevolusi dalam hidup mereka. Bagaimanapun, saya masih anak kecil. Oh, masih anak kecil, lalu bagaimana kamu mulai berpikir tentang ibu hewan? Ahem Pak Menteri, jangan bilang gitu nanti orang jadi malu, masa remaja ya penuh fantasi soal seks loh. Haha oke, aku mengerti. Sayangnya, kamu benar-benar hanya ada dalam fantasi, tidak ada binatang api betina di seluruh dunia, jadi sepertinya kamu akan berfantasi selama sisa hidupmu. Oh, aku merasa sangat membosankan hidup begitu lama tanpa menyentuh bulu induk binatang itu, dan tidak pernah memiliki kesempatan. Tang Zichen menepuk binatang api dan menghiburnya, mengapa tertekan, percaya bahwa masa depan cerah, mungkin ada binatang api lain di dunia ini. Tidak ada. Saat Tang Zichen dan binatang api itu mengobrol, tidak ada lagi perjalanan dengan pesawat, karena kecepatan terbang binatang api itu jauh melebihi kecepatan pesawat terbang. Tang Zichen benar-benar penasaran dengan Fire Demon Beast ini, sepertinya dulu sekali, Fire Demon Beast mungkin memang raja bawah tanah, berlari di langit terlalu cepat dan sangat tampan, dan tubuhnya bisa kompres dengan bebas.
Binatang iblis api terbang selama sekitar 1,5 hari dan akhirnya tiba di ibu kota Kekaisaran Gomora. Wah, ada di sini. Di mana Anda mendarat, Menteri? Cukup mendarat di jalan manapun. Fire Demon Beast mendarat di tanah dan orang-orang di jalan berteriak saat melihat singa yang begitu besar menatap Tang Zichen dan Putri Zuer dengan tidak percaya di punggungnya. Itu sang putri, itu Putri Zuer. Banyak orang mengenalinya dan berteriak. Sang putri tampak malu dan tidak begitu menyukai gagasan untuk terlihat begitu memberi isyarat, tetapi Tang Zichen tampaknya cukup menikmati menjadi sorotan. Binatang iblis api terus berdatangan di pintu masuk hotel tempat Tang Zichen dan yang lainnya pernah tinggal sebelumnya, dan jalan terus menuju hotel dengan banyak orang mengikuti di belakang. Pada saat ini, di salah satu lantai hotel, lihat ada singa besar di sana. Liu Yue tiba-tiba berteriak dari jendela. Wow, singa yang sangat besar, tetapi tampaknya bukan singa, bulu singa tidak berwarna ini sangat kuat. Orang-orang lainnya berlari ke jendela. Pada saat itu, Yi Tianxing berkata, "Hei, sepertinya ada 2 orang yang duduk di punggung singa. Mengapa aku merasa seperti Tang Zichen?" "Seperti apa itu hanya Tang Zichen? Aku pergi." Tang Zichen belum melihatnya selama setengah bulan. Dari mana dia mendapatkan singa sebesar itu terlalu menakjubkan. Semua orang bergegas ke lantai pertama hotel. Tang Zichen sudah berada di pintu depan hotel, mengendarai Fire Devil Beast. Tang Zichen berteriak kepada kerumunan penonton, "Semuanya, berhentilah menonton, ini adalah binatang iblis api, itu akan memakan orang." Ah! Banyak orang lari ketakutan. Orang-orang dari kelompok tentara bayaran Tang Zichen berlari keluar. "Zichen, kamu kembali ini." Tang Zichen memperkenalkan, "Ini adalah teman baru kami, yang disebut api kecil. Ini adalah binatang api, yang perlu Anda ketahui hanyalah bahwa itu disebut api kecil. Kekuatannya, saya khawatir bahwa di alam persatuan akhir, tidak banyak manusia yang saingan itu hanya sedikit lebih lemah dari saya." Faktanya, Tang Zichen mungkin tidak memenangkan Fire Demon Beast. Fire Demon Beast tidak bisa menyakiti Tang Zichen, dan Fire Demon Beast belum mencapai usia dewasa. Itu mengatakan bahwa itu akan berkembang ketika mencapai usia dewasa. Namun, wah, dari mana kau mendapatkannya? Kita akan berbicara lebih banyak tentang ini malam ini. Api kecil tetapi bisa menjadi lebih kecil atau terlalu sensasional. Oke, detik berikutnya, binatang api besar itu menghilang dan berubah menjadi singa kecil yang lucu. Semua siap untuk dipeluk. Putri Zuer ingin memeluknya karena dia sudah akrab dengannya sejak dulu. Namun, Putri Zuer bahkan tidak memeluknya dengan sekuat tenaga. Ini sangat berat. Mengapa terlihat sedikit tapi sangat berat? The Fire Demon Beast berkata, "Saya baru saja menyusut dalam ukuran, saya tidak terlalu kecil, berat badan saya sama. Saya menimbang 10.000 pound." Tang Zichen berkata, "Baiklah, masuk ke dalam dan jangan biarkan semua orang menonton." Semua orang memasuki kamar hotel, dan baru saat itulah Tang Zichen memberitahu semua orang secara rinci tentang perjalanannya dalam setengah bulan terakhir ini. Semua orang juga mengerti apa yang terjadi pada Tang Zichen akhir-akhir ini, dan sangat iri. "Zichen, aku seharusnya tahu untuk pergi bersamamu. Lihat, kamu telah mengambil lebih banyak tur pemandangan daripada kami, dan kamu bahkan telah memasuki kota bawah tanah," kata Wang Xing. Tang Zichen tersenyum, "Lain kali, kemanapun kita pergi, aku akan pergi denganmu apapun yang terjadi. Ngomong-ngomong, mari kita makan malam bersama malam ini, lalu aku punya sesuatu yang baik untuk dibagikan denganmu." "Barang bagus apa? Kita akan tahu nanti malam." Hal baik Tang Zichen secara alami adalah cacing kaisar, dan kemudian umur setiap orang akan meningkat banyak dan garis meridian akan lebih keras dan seni bela diri akan jauh lebih kuat, yang juga akan baik untuk pelatihan seni bela diri di masa depan. "Saudara Zichen, aku akan kembali dulu. Putri, apa yang terburu-buru? Kamu juga akan makan malam bersama kami malam ini." Mem. Su Meiqian, Liu Xiangyun, dan Li Xuaner memandang Putri Zuer. Mereka bertanya-tanya apakah Tang Zichen telah berguling dengan Putri Zuer selama setengah bulan setelah melakukan perjalanan dengannya.
Sekarang, di istana, Yang Mulia, Tang Zichen dan Putri Zuer telah kembali. Kembali. Hahaha, aku bertanya-tanya bagaimana kemajuan Zuer dan Tang Zichen, apakah mereka telah mengubah Tang Zichen menjadi pria mereka? Gomastar terkekeh. Yang Mulia, Tang Zichen itu tidak kembali bersama sang putri dan dua orang lainnya. Lalu siapa lagi? Yang Mulia, apakah Anda ingat setan api bawah tanah? Tentu saja aku ingat, api iblis api itu sangat teliti, bahkan aku harus melepaskan kulitku jika aku tidak sengaja terbakar. Yang Mulia, Tang Zichen telah membawa iblis api itu kembali bersamanya. Apa? Matamu kabur. Yang Mulia, saya tidak berkedip, itu benar. Sebenarnya banyak orang melihat Tang Zichen dan sang putri naik di belakang iblis api dan jatuh dari langit. Tang Zichen sebenarnya menaklukkan iblis api, bagaimana mungkin? Yang Mulia, kota bawah tanah itu milik kita, jadi wajar saja jika iblis api itu juga milik kita. Gomastar tersenyum, kamu terlalu memikirkannya, Dungeon adalah milik kita, tetapi Fire Demon bukan milik kita. Baiklah, jangan iri pada orang lain, cepat panggil Tang Zichen untukku. Ya. Tang Zichen sedang bersiap untuk makan enak dengan semua orang di malam hari ketika dia mampir untuk membawa cacing kaisar untuk dibagikan kepada semua orang, tetapi tiba-tiba, dia mendapat panggilan dari Kaisar Kekaisaran Gomora, meminta Tang Zichen untuk segera memasuki istana. Tang Zichen merenung sejenak. Tentang Tang Zichen mendapatkan cacing kaisar, saya tidak tahu apakah Gomora mengetahuinya. Jika dia tahu, Tang Zichen harus memikirkan apakah akan memasuki istana atau tidak. Bagaimanapun juga cacing kaisar adalah harta karun, siapapun akan tergoda. Putri Zuer, saya tidak berpikir Anda telah menyebarkan berita tentang cacing kaisar, bukan? Saudara Zichen, aku selalu bersamamu, bagaimana aku bisa menyebarkannya? Apakah kakekmu juga tidak tahu? Tentu saja tidak, Saudara Zichen. Jika kamu tidak ingin kakekku tahu, maka aku tidak akan memberitahunya. Tang Zichen tersenyum, Putri, jangan khawatir, 20 serangga kaisar yang saya peroleh Anda dan kakek Anda masing-masing memiliki 17 sisanya, teman-teman saya ini masing-masing memiliki 1, lalu, saya hanya memiliki 2 yang tersisa pada saya, 2 yang terakhir ini saya memiliki peran utama untuk dimainkan, jika saya menggunakan Life Blood Hidden lagi di masa depan, Meridian akan hancur dan berguna lagi. Terima kasih, Saudara Zichen. Baiklah, kakekmu memanggil kita ke istana, jadi ayo masuk sekarang dan temui kakekmu. Bagus. Tang Zichen segera duduk di atas Fire Demon Beast dan langsung masuk ke istana. Banyak orang di istana menatap singa merah api yang terbang di langit. Di pintu masuk aula istana, Gomastar menyaksikan Tang Zichen dan sang putri terbang di atas iblis api dan akhirnya mendarat di depan istana. Kakek, lihat Yang Mulia. Hahaha, Saudara Tang, kamu luar biasa, kamu telah menjinakkan iblis api yang begitu agung, kata Gomastar. Saya harap Yang Mulia akan memaafkan saya memasuki kota bawah tanah tanpa izin Anda dan membawa Earth Beast Fire Demon bersama saya. Gomastar tersenyum, memasuki Dungeon, pasti Zuer yang membawamu ke sana. Karena Zuer membawamu ke sana, aku tidak bisa menyalahkanmu karena kamu mengambil Earth Beast Fire Demon, milikmu. Skill Fire Demon bukan milikku, meskipun ia tinggal di dekat Dungeon. Yang berdaulat sangat benar, putraku mengingatnya. Baiklah, Saudara Tang, tidak perlu terlalu sopan, silakan masuk ke istana dan duduk untuk berbicara. Tang Zichen tidak mengobrol lama dengan Gomastar, pergi setelah hanya setengah jam. Saudara Mo Xing juga tidak tinggal lama, setelah Tang Zichen pergi, dia sibuk berkata kepada Putri Zuer, cucuku yang baik, bagaimana perjalanan setengah bulannya? Melihat bahwa kamu kembali dalam iblis api bersama Tang Zichen, itu pasti senang melihat bahwa Tang Zichen sudah menjadi laki-lakimu. Kakek, itu hal yang sulit untuk dikatakan. Apakah kamu tidak membuat kemajuan sama sekali dalam setengah bulan terakhir dan hanya bermain-main? Tidak kakek, aku sudah menyatakan hatiku pada Tang Zichen, tapi sayangnya, dia sudah punya pacar. Apa yang perlu ditakutkan dari memiliki pacar? Apakah kamu peduli jika dia punya pacar?
Zuer, kamu harus ingat bahwa kamu lebih suka menjadi selir yang kuat daripada satu-satunya yang lemah. Aku sudah memberitahunya bahwa kakekku memiliki lusinan istri. Aku tidak keberatan, tetapi Tang Zichen dia tidak menyukaiku. Bagaimana bisa? Cucuku adalah kecantikan nomor 1 di Gomorrah. Seorang pria bahkan tidak bisa cukup rendah untuk menahan godaan cantikmu. Kakek pacar Tang Zichen juga cantik, tidak kalah denganku. Kamu juga pernah melihatnya, waktu itu ketika kamu mengadakan jamuan untuk teman tentara bayaran Tang Zichen. 4 wanita cantik adalah pacar Tang Zichen. Tang Zichen sudah memiliki 4 pacar, itu berarti dia juga bukan pria yang berdedikasi. Itu bahkan lebih banyak alasan untuk tidak menyukaimu. Kakek, sebenarnya Tang Zichen adalah pria yang berdedikasi. 4 pacarnya saat ini bukanlah yang dia kejar secara aktif. Baiklah, mari kita hentikan omong kosongnya. Singkatnya, ini sangat disesalkan. Kakek, aku tidak akan menyerah. Suatu hari aku akan membuat Tang Zichen menerimaku. Aku akan pergi ke pesta malam ini. Tang Zichen mengundangku untuk makan malam dengan kelompok tentara bayaran mereka. Pergi. Gomosung melambaikan tangannya. Tang Zichen tidak berubah menjadi pria cucunya. Itu membuatnya merasa sangat membosankan. Di malam hari, Tang Zichen dan teman-teman korps tentara bayarannya makan bersama di resor pegunungan kelas atas lingkungan terpencil, tempat yang sama di mana Putri Zuer mengundang Tang Zichen untuk makan terakhir kali. Putri Zuer juga datang, begitu pula Ou Sang. Saudara-saudaraku yang terkasih, besok adalah kerajaan Gomorrah, hari ketika cahaya surga muncul. Besok setelah semua orang menikmati mandi cahaya surga, kita akan berangkat ke tempat berikutnya. Malam ini kita tidak akan mabuk. Ketika kita kembali ke hotel setelah makan, saya punya hadiah untuk semua orang di sini, kata Tang Zichen. Hadiah? Hadiah apa? Hahaha, itu rahasia untuk saat ini. Zichen, apakah kamu menemukan harta karun di Dungneon? Ya, itu adalah harta karun. Baiklah, ayo makan dan minum sekarang. Harta ini tidak bisa diambil sekarang, apalagi membiarkanmu memakannya. Mengapa? Itu karena, hahaha. Tang Zichen tertawa ketika dia memakan cacing kaisar dan berfungsi, karena tubuhnya terlalu nyaman. Itu seperti orgasme, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menangis jika dia mengeluarkannya untuk semua orang sekarang. Saya khawatir semua orang akan menangis selama setengah jam. Ketika Tang Zichen mengambilnya pada awalnya, dia bahkan tidak memiliki kendali atas itu. Dengan fiksasi Tang Zichen, dan berteriak beberapa kali, memberi Putri Zhou merinding. Jadi Tang Zichen menunggu mereka mengambilnya di malam hari ketika mereka pergi tidur, sehingga semua orang bebas berteriak begitu mereka menutup pintu kamar hotel. Semua orang melihat bahwa Tang Zichen tidak akan mengeluarkannya sekarang, jadi mereka harus makan dan minum. Menjelang tengah malam, pesta selesai. Semua orang kembali ke hotel. Putri Zuer akan kembali ke istana, dan Tang Zichen berkata, aku akan memberimu tumpangan. Bagus. Putri Zuer senang. Tang Zichen mengirimnya ke rumah Putri Zuer. Tang Zichen berkata, Putri, alasan saya mengantar Anda kembali adalah karena saya ingin membantu Anda mengambil cacing kaisar. Karena cacing kaisar tidak terlihat, jadi Anda harus sangat berhati-hati. Saya khawatir akan sulit ditangkap lagi kalau kabur. Jadi begitu. Putri, sekarang kamu bisa membuka mulutmu. Tang Zichen mengeluarkan botol kaca. Pada pandangan pertama itu adalah botol kosong, tetapi berisi 20 cacing kaisar. Tang Zichen dengan sangat hati-hati menuangkan 1 cacing kaisar, lalu dengan cepat menutupi botolnya, dan cacing kaisar yang dipegang di antara jari-jarinya dimasukkan ke dalam mulut Putri Zuer. Tutup mulutmu rapat-rapat. Apakah kamu merasakan cacing memantul di mulutmu? Putri Zuer mengangguk dengan mulut tertutup. Telanlah. Teguk. Putri Zuer menelannya. Baiklah, kamu telah mengambil cacing kaisar, itu akan membusuk dalam waktu sekitar setengah jam. Sebaiknya kamu bersembunyi di kamarmu selama setengah jam ini. Mengapa? Lakukan saja apa yang saya katakan. Saya akan pulang, dan saya harus memberi mereka lebih banyak untuk diambil. Selamat malam saudara Zichen.
Tang Zichen kembali ke hotel, dan pada saat ini, Putri Zuer sudah bersembunyi di sarangnya. Berteriak bahkan dia tidak bisa mendengar lagi, memerah, tetapi itu tidak terkendali. Di hotel, Tang Zichen memberi saudara-saudaranya untuk mengambil serangga kaisar. Setiap pintu kamar ditutup. Berteriak tanpa henti. Tang Zichen melihat ke kamar Su Meiqian dan Li Xuaner, serta Liu Xiangyun Sangguan Zuo, 4 orang. Saat ini mereka sangat malu untuk menahan diri dari berteriak, tetapi selalu tidak bisa menahannya. Tang Zichen tertawa, sengaja berkata, hei, berhenti berteriak, aku akan bertahan. Pergi ke neraka. Persis seperti itu, setengah jam kemudian, semua serangga kaisar yang diambil oleh semua orang telah selesai membusuk dan meridian semua orang jauh lebih stabil. Su Meiqian berkata, bagus, setelah mengambil kaisar serangga, saya sekarang merasa bahwa tidak akan sulit sama sekali untuk mencapai alam bawaan. Ya, aku merasakan hal yang sama, kata Li Xuaner. Liu Xiangyun juga menganggukkan kepalanya. Tang Zichen berkata, ini omong kosong, cacing kaisar adalah harta tertinggi, membersihkan meridian dan membuat meridian Anda keras dan halus, sehingga kualifikasi Anda langsung meningkat oleh banyak orang, bahkan orang yang tidak memiliki bakat untuk seni bela diri. Setelah mengambil cacing kaisar dan membersihkan meridian rakit, kamu masih dapat mempengaruhi alam bawaan, belum lagi kamu memiliki beberapa bakat dari sebelumnya. Terima kasih, Su Chen, kata Su Meiqian. Ayo, apa hubungan kita? Ucapkan terima kasih lagi dan aku akan memukul pantatmu. Dengan senang hati aku akan membiarkanmu memukul. Su Meiqian berkata dengan tersipu. Tang Zichen sedikit senang dengan kata-kata ambigu Su Meiqian dan berkata, baru saja kalian berteriak sangat bergelombang, menyebabkan saya tidak dapat bertahan. Apa yang kalian katakan untuk dilakukan? Hahaha, ada tawa di ruangan itu. Keesokan harinya, Tang Zichen dan yang lainnya datang keluar lembah surga dan bersiap untuk memasuki lembah surga dan mandi dalam cahaya surga. Pada saat ini, di luar Paradise Valley, ada banyak orang yang menunggu, kebanyakan anak-anak dari keluarga besar Kekaisaran Gomora. Saudara Zichen, Putri Zuer berlari ke Tang Zichen dan yang lainnya. Putri, kami bangun pagi-pagi dan langsung datang ke sini. Kami seharusnya tidak memiliki masalah memasuki lembah surga. Tang Zichen tersenyum. Saudara Zichen, kakek saya telah memberi Anda perintah untuk memasuki lembah surga tanpa hambatan. Yah, terima kasih kakek. Omong-omong, kapan gerbang lembah surga akan dibuka? Buka ketika semua orang hampir tiba. Tang Zichen melihat banyak nama yang tercatat di dinding batu luar lembah surga. Tang Zichen bertanya, Putri, apa yang terukir di dinding batu ini? Saudara Su Chen, begini, setelah memasuki lembah surga dan terkena cahaya surga, tidak semua orang dapat memiliki pencerahan untuk meningkatkan wilayah mereka. Dari semua orang yang masuk, hanya sekitar 100 orang yang dapat memilikinya, sebuah pencerahan. Tidak mungkin, setidaknya ada ribuan orang yang menunggu untuk masuk ke sini. Ya, dari ribuan orang itu, hanya 100 dari mereka yang bisa mendapatkan pencerahan. Namun, tidak semua orang memiliki jumlah pencerahan yang sama, dan beberapa memiliki pencerahan sedikit. Tidak ada terobosan alam, dan ada orang yang dapat memiliki pencerahan untuk menembus satu alam, dan ada orang yang dapat memiliki pencerahan untuk menembus 2 alam, tetapi mereka yang memiliki pencerahan untuk menembus 2 alam ada sangat sedikit dari mereka. Setiap tahun, hanya ada sekitar 3 atau 4 orang yang dapat pencerahan untuk menembus 2 alam. Li Xuaner sibuk bertanya, bagaimana dengan orang-orang yang memiliki pencerahan untuk menembus 3 alam? Sang putri berkata, ada lebih sedikit orang dengan pencerahan yang menembus ke 3 alam, dan mungkin tidak ada satu pun dalam 10 tahun. Saudara Zichen, lihat sisi dinding batu ini, nama-nama yang terukir di atasnya adalah semua daftar dari orang-orang yang telah mengalami pencerahan menembus 2 atau lebih selama beberapa ribu tahun terakhir. Tang Zichen menghitung nama, dan dinding batu itu padat dengan sekitar 10.000 nama terukir di atasnya.
Putri Zuer melanjutkan, di kerajaan Gomora kita, mereka yang dapat diukir dengan nama semuanya sangat terhormat, karena hanya mereka yang memiliki pencerahan yang melebihi dua alam yang memenuhi syarat untuk mengukir nama mereka di loh batu ini, dan dari 10.000 nama ini, mereka terukir satu persatu selama ribuan tahun, sejak cahaya surga ditemukan. Tentu saja, yang paling mulia bukan dinding batu ini, Saudara Zichen, lihat yang di samping. Tang Zichen melihat ke dinding batu di samping dengan lebih dari 100 nama terukir di atasnya. Kenapa tembok batu ini hanya memiliki lebih dari 100 nama? Saudara Zichen, mereka yang dapat mengukir di dinding batu ini bahkan lebih mulia karena lebih dari 100 nama ini adalah mereka yang memiliki pencerahan untuk menembus 3 alam. Wow putri, jadi, dalam ribuan tahun, hanya lebih dari 100 orang yang memiliki pencerahan untuk menembus 3 alam. Ya, Saudara Zichen lihat dinding batu di sana lagi, hanya ada satu nama, dia satu-satunya, selama ribuan tahun, yang memiliki pencerahan yang menembus 4 alam. Wow orang ini luar biasa, bukan ribuan tahun, hanya satu. Ya, setelah disinai oleh cahaya surgawi, seseorang dapat memiliki pencerahan, tetapi seberapa banyak seseorang dapat memiliki pencerahan tergantung pada pemahaman seseorang. Sejauh ini, hanya ada satu orang yang memiliki pencerahan dan menerobos 4 alam berturut-turut. Dia adalah seorang jenius dari kerajaan Gomora kita, 2000 tahun yang lalu. Dalam 2000 tahun ini, tidak ada orang kedua yang dapat menembus 4 alam berturut-turut setelah mendapat pencerahan. Wow, setelah mendengar penjelasan Putri Zuer, semua orang melihat satu-satunya nama di dinding batu itu dengan penuh kekaguman. Ada lebih dari 100 nama di dinding batu di sebelah 3 alam terobosan pencerahan, tapi ini adalah satu-satunya sisi yang selalu sendirian dengan hanya satu nama. Putri Zuer tersenyum, Saudara Zichen, saya sangat optimis tentang Anda. Cobalah yang terbaik dan cobalah untuk meninggalkan nama Anda di salah satu dinding batu di sini. Tang Zichen berkata, lakukan yang terbaik. Liu Yue berkata, Zichen adalah banteng seperti itu, saya pikir dia setidaknya harus mengukirnya di dinding batu dari 3 alam ini. Sang putri berkata, sudah 15 tahun sejak seseorang mengukir nama mereka di dinding batu ini, dan dalam 15 tahun ini, tidak ada yang memiliki pencerahan untuk menembus 3 alam. Saya juga ingin nama Saudara Zichen diukir di atasnya. Oh, Tang Zichen hanya tertawa, hal ini, lakukan yang terbaik. Selain itu, Tang Zichen sekarang dia berada di alam persatuan, jauh lebih sulit untuk ditembus. Pada saat ini, di istana. Yang mulia, Putri Zuer telah pergi ke lembah surga. Yah, tahun ini, semoga dia bisa mendapat pencerahan untuk menembus 2 alam, dan namanya bisa terukir di dinding batu untuk diabadikan selamanya. Kata Gomastar dengan penuh harap. Yang mulia, sang putri pasti akan melakukannya, dia memiliki bakat yang sangat kuat, tahun ini adalah tahun dia akan keluar. Ngomong-ngomong, Yang Mulia Tang Zichen dan teman-teman tentara bayarannya juga telah pergi ke Paradise Valley. Tang Zichen, ya, sayang sekali dia tidak ditakdirkan untuk cucuku. Yang Mulia, Tang Zichen sangat jenius, saya ingin tahu apakah namanya bisa terukir di dinding batu. Mata Gomasing berbinar dan tersenyum, aku juga menantikannya, dengan bakat Tang Zichen, 2 alam pencerahan seharusnya tak terelakkan, 3 aku khawatir itu tidak mungkin, bagaimanapun juga, dia sudah berada di alam persatuan sekarang, jika dia masih di alam bawaan sekarang itu lebih mungkin. Apa yang mulia katakan adalah, memiliki pencerahan untuk menembus 2 sudah sangat kuat, bagaimana 3 alam bisa begitu mudah, ada beberapa jenius khusus yang datang sebelumnya dan tidak ada yang memiliki pencerahan untuk menembus 3 alam. Yah, mari kita lihat bagaimana dia akan melakukannya. Di luar Paradise Valley, semua orang masih menunggu gerbang dibuka. Tidak hanya Tang Zichen dan yang lainnya melihat ke dinding batu, tetapi banyak keluarga lain melihat ke dinding batu, dan para tetua dari banyak keluarga sedang menguliahi anak-anak mereka. Kalian semua melihat nama-nama di dinding batu. Setiap orang yang mampu mencapai dinding batu ini dapat memiliki reputasi mereka diabadikan selamanya, dan ribuan tahun kemudian, keturunannya dapat mengetahui namanya. Anda harus bekerja keras, ini tidak hanya untuk kemuliaan keluarga, tetapi juga untuk diri Anda sendiri.
Putra dan putri muda dari keluarga itu semua menatap dinding batu dengan mata berkobar. Masing-masing dari mereka tampaknya diam-diam bersumpah dalam hati untuk naik ke dinding batu, yang pasti merupakan hal yang mulia bagi leluhur mereka. Tang Zichen tiba-tiba melihat seseorang di antara kerumunan. Yah, itu dia. Alis Tang Zichen berkerut. Tang Zichen melihat seorang pria memakai topi, dia sepertinya sengaja menurunkan topinya agar tidak terlihat oleh Tang Zichen. Tapi sayangnya, topi yang dia kenakan yang menarik perhatian Tang Zichen, dia adalah Zhang Guoni. Zhang Guoni. Berdiri di sampingnya, Sangguan Rou bertanya, siapa Zhang Guoni? Dia yang aku ceritakan awalnya dia berpasangan dengan sang putri, tetapi karena aku tiba-tiba muncul dan menghancurkannya, dia datang untuk membunuhku di lembah Dewa Perang, tetapi aku menyelamatkannya dengan 2 syarat berlutut dan kemudian mengumumkan ini kepada semua orang. Jadi dia Zhang Guoni. Tang Zichen berkata, hal pertama adalah berlutut di gunung, yang telah dia lakukan, dan hal kedua adalah mengumumkan masalah ini di TV, jadi saya tidak tahu apakah dia akan melakukannya. Sangguan Rou berkata, bagaimana jika dia tidak melakukannya? Kalau begitu jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Tang Zichen berjalan ke Zhang Guoni. Zhang Guoni juga mencoba memasuki lembah surga hari ini, tetapi dia melihat Tang Zichen di lembah surga, jadi dia memakai topi untuk menutupi wajahnya. Hanya satu yang memakai topi, yang membuat Tang Zichen memperhatikannya sebagai gantinya. Hei, Zhang Guoni. Tiba-tiba, suara Tang Zichen terdengar di belakang Zhang Guoni. Ah, Tang Zichen. Zhang Guoni berbalik dengan tajam, gemetar ketakutan saat melihat Tang Zichen. Tang Zichen menebak dari reaksi Zhang Guoni bahwa Zhang Guoni pasti tidak mengumumkan kejadian itu di stasiun televisi setelah dia kembali ke rumah. Seorang pria dan seorang pria tua di samping Zhang Guoni mendengar suara-suara itu dan menoleh ke belakang juga. Mereka adalah ayah dan kakek Zhang Guoni. Tang Zichen berkata, Zhang Guoni, mengapa kamu terlihat sangat ketakutan? Mungkinkah yang kedua dari 2 syaratku untuk menyelamatkan hidupmu? Anda tidak melakukannya. Mata Zhang Guoni kembali tenang. Ya, dia tidak perlu takut pada Tang Zichen sekarang. Sekarang kakek dan ayahnya ada di sini, mengapa dia harus takut pada Tang Zichen? Mata Zhang Guoni tersentak dan berkata, Tang Zichen, apa yang kamu lakukan di sini? Ini adalah tempat hanya untuk kita dari Kekaisaran Gomora. Zhang Guoni, jawab aku, ada 2 syarat bagiku untuk menyelamatkan hidupmu, berlutut dan mengumumkan masalah ini di depan umum. Apakah kamu melakukan hal kedua atau tidak setelah kamu kembali ke rumah? Pria di samping Zhang Guoni mendengus, jadi kaulah Tang Zichen yang mencoba membunuh putraku hari itu di Battle God Valley. Tang Zichen memandang pria itu, pria kuat di tahap akhir alam persatuan, jadi dia pasti ayah Zhang Guoni. Kamu pasti ayah Zhang Guoni. Ya, aku Tang Zichen, tapi bukan karena aku ingin membunuh putramu, itu karena putramu ingin membunuhku, tapi sayangnya aku terlalu baik, jadi aku membuat 2 syarat untuk memberinya jalan keluar, tetapi sayangnya orang-orang tertentu terlalu bodoh tentang kehidupan dan harus menantang kemarahan saya. Hahaha, tantang amarahmu. Berapa umurmu? Pria itu mencibir. Tatapan Tang Zichen kembali ke Zhang Guoni lagi dan berkata, Zhang Guoni, sepertinya Anda benar-benar tidak mengumumkan kejadian itu di depan umum di stasiun TV. Apakah Anda lupa apa yang saya katakan saat itu? Anda menantang kemarahan saya. Jika Anda telah menjelaskan bahwa Anda tidak akan melakukannya, maka saya tidak akan mengampuni Anda saat itu. Zhang Guoni mendengus. Tang Zichen, dulu-dulu, sekarang ayah dan kakekku bersamaku, tidak pasti siapa yang menyelamatkan siapa. Tang Zichen, kamu hampir membunuhku, aku belum membalas dendam padamu, Anda masih berani sombong di depan saya, bagaimana Anda menetes? Saya dengan jelas mengatakan kepada Anda bahwa saya tidak pergi ke stasiun TV untuk mengumumkannya, bagaimana Anda berani menetes sekarang? Mungkinkah Anda mau bunuh aku? Hahaha. Hati Tang Zichen menjadi dingin. Tang Zichen sedikit menyesal setelah membiarkan Zhang Guoni pergi. Tidak tertawa, tidak hanya Zhang Guoni gagal mencapai 2 kondisi, tetapi sekarang dia masih sangat sombong, berpikir bahwa kakek dan ayahnya ada di sana. Tang Zichen tidak bisa berbuat apa-apa dengannya.
Kakek Zhang Guoni memandang Tang Zichen sejenak sebelum berkata, Tang Zichen, saya kakek Zhang Guoni, saya mendengar bahwa Anda baru berusia 21 tahun ini, tetapi pesona Anda telah mencapai standar jenius khusus. Baik. Jangan mengobrol dengan saya tidak punya waktu untuk mengobrol dengan Anda, saya hanya akan mengatakan ini, Zhang Guoni datang untuk membunuh saya terlebih dahulu, siapapun yang ingin mengambil hidup saya Tang Zichen, tidak akan membiarkan saya pergi. Karena Zhang Guoni tidak dapat memenuhi dua syarat yang berjanji untuk menyelamatkannya, aku Tang Zichen, pasti tidak akan berhenti di situ. Tang Zichen, seorang pemuda kecil tapi sombong, biarkan saja masalah ini pergi, jika tidak Anda tidak akan bisa lolos begitu saja. Jangan lupa ini adalah kekaisaran Gomora, Anda seorang orang asing, Anda berani menjadi sombong di sini, saya pikir Anda bosan hidup. Tang Zichen memandang kakek Zhang Guoni, Zhang Guo tunggu, dia adalah orang yang kuat dari alam persatuan, tidak heran dia sangat vokal. Baiklah, senior, jadi kamu bersikeras untuk tidak membiarkan Zhang Guoni menyelesaikan dua syarat yang dia janjikan, maka bukankah aku Tang Zichen telah menyelamatkan seseorang yang ingin mengambil nyawaku dengan sia-sia? Zhang Guoni segera tertawa, hahaha, Tang Zichen, kamu salah, bukan karena kakek saya tidak akan membiarkan saya pergi ke stasiun TV untuk mengumumkannya. Zhang Guoni, jangan coba memancing kesabaranku. Saya kakek saya adalah sukses besar di alam persatuan, saya tidak percaya itu, apa yang dapat Anda lakukan dengan saya, memiliki nyali untuk membunuh saya di tempat. Saya tidak akan mengumumkan apa kan. Menyesal membiarkanku pergi kalau begitu. Ayo, sekarang kamu bunuh aku di tempat. Tang Zichen, ya, sayang sekali dia tidak ditakdirkan untuk cucuku. Yang mulia, Tang Zichen sangat jenius, saya ingin tahu apakah namanya bisa terukir di dinding batu. Mata Goma Xing berbinar dan tersenyum, aku juga menantikannya, dengan bakat Tang Zichen, dua alam pencerahan seharusnya tak terelakkan, tiga, aku khawatir itu tidak mungkin, bagaimanapun juga, dia sudah berada di alam persatuan sekarang, jika dia masih di alam bawaan sekarang, itu lebih mungkin. Apa yang mulia katakan adalah, memiliki pencerahan untuk menembus dua sudah sangat kuat, bagaimana tiga alam bisa begitu mudah, ada beberapa jenius khusus yang datang sebelumnya dan tidak ada yang memiliki pencerahan untuk menembus tiga alam. Yah, mari kita lihat bagaimana dia akan melakukannya. Di luar Paradise Valley, semua orang masih menunggu gerbang dibuka. Tidak hanya Tang Zichen dan yang lainnya melihat ke dinding batu, tetapi banyak keluarga lain melihat ke dinding batu, dan para tetua dari banyak keluarga sedang menguliahi anak-anak mereka. Kalian semua melihat nama-nama di dinding batu. Setiap orang yang mampu mencapai dinding batu ini dapat memiliki reputasi mereka diabadikan selamanya, dan ribuan tahun kemudian, keturunannya dapat mengetahui namanya. Anda harus bekerja keras, ini tidak hanya untuk kemuliaan keluarga, tetapi juga untuk diri Anda sendiri. Putra dan putri muda dari keluarga itu semua menatap dinding batu dengan mata berkobar. Masing-masing dari mereka tampaknya diam-diam bersumpah dalam hati untuk naik ke dinding batu, yang pasti merupakan hal yang mulia bagi leluhur mereka. Tang Zichen tiba-tiba melihat seseorang di antara kerumunan. Yah, itu dia. Alis Tang Zichen berkerut. Tang Zichen melihat seorang pria memakai topi, dia sepertinya sengaja menurunkan topinya agar tidak terlihat oleh Tang Zichen. Tapi sayangnya, topi yang dia kenakan yang menarik perhatian Tang Zichen, dia adalah Zhang Guoni. Zhang Guoni berdiri di sampingnya, Sangguan Rou bertanya, siapa Zhang Guoni? Dia yang aku ceritakan, awalnya dia berpasangan dengan sang putri, tetapi karena aku tiba-tiba muncul dan menghancurkannya, dia datang untuk membunuhku di lembah Dewa Perang, tetapi aku menyelamatkannya dengan dua syarat, berlutut dan kemudian mengumumkan ini kepada semua orang. Jadi dia Zhang Guoni. Tang Zichen berkata, hal pertama adalah berlutut di gunung, yang telah dia lakukan, dan hal kedua adalah mengumumkan masalah ini di TV, jadi saya tidak tahu apakah dia akan melakukannya. Sangguan Rou berkata, bagaimana jika dia tidak melakukannya? Kalau begitu jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Tang Zichen berjalan ke Zhang Guoni.
Zhang Guoni juga mencoba memasuki lembah surga hari ini, tetapi dia melihat Tang Zichen di lembah surga, jadi dia memakai topi untuk menutupi wajahnya. Hanya satu yang memakai topi, yang membuat Tang Zichen memperhatikannya sebagai gantinya. Hei, Zhang Guoni. Tiba-tiba, suara Tang Zichen terdengar di belakang Zhang Guoni. Ah, Tang Zichen. Zhang Guoni berbalik dengan tajam, gemetar ketakutan saat melihat Tang Zichen. Tang Zichen menebak dari reaksi Zhang Guoni bahwa Zhang Guoni pasti tidak mengumumkan kejadian itu di stasiun televisi setelah dia kembali ke rumah. Seorang pria dan seorang pria tua di samping Zhang Guoni mendengar suara-suara itu dan menoleh ke belakang juga. Mereka adalah ayah dan kakek Zhang Guoni. Tang Zichen berkata, Zhang Guoni, mengapa kamu terlihat sangat ketakutan? Mungkinkah yang kedua dari dua syaratku untuk menyelamatkan hidupmu? Anda tidak melakukannya. Mata Zhang Guoni kembali tenang. Ya, dia tidak perlu takut pada Tang Zichen sekarang. Sekarang kakek dan ayahnya ada di sini. Mengapa dia harus takut pada Tang Zichen? Mata Zhang Guoni tersentak dan berkata, Tang Zichen, apa yang kamu lakukan di sini? Ini adalah tempat hanya untuk kita dari Kekaisaran Gomora. Zhang Guoni, jawab aku, ada dua syarat bagiku untuk menyelamatkan hidupmu, berlutut dan mengumumkan masalah ini di depan umum. Apakah kamu melakukan hal kedua atau tidak setelah kamu kembali ke rumah? Pria di samping Zhang Guoni mendengus, jadi kaulah Tang Zichen yang mencoba membunuh putraku hari itu di Battle God Valley. Tang Zichen memandang pria itu, pria kuat di tahap akhir alam persatuan, jadi dia pasti ayah Zhang Guoni. Kamu pasti ayah Zhang Guoni. Ya, aku Tang Zichen, tapi bukan karena aku ingin membunuh putramu, itu karena putramu ingin membunuhku, tapi sayangnya aku terlalu baik, jadi aku membuat dua syarat untuk memberinya jalan keluar, tetapi sayangnya orang-orang tertentu terlalu bodoh tentang kehidupan dan harus menantang kemarahan saya. Hahaha, tantang amarahmu. Berapa umurmu? Pria itu mencibir. Tatapan Tang Zichen kembali ke Zhang Guoni lagi dan berkata, Zhang Guoni, sepertinya Anda benar-benar tidak mengumumkan kejadian itu di depan umum di stasiun TV. Apakah Anda lupa apa yang saya katakan saat itu? Anda menantang kemarahan saya. Jika Anda telah menjelaskan bahwa Anda tidak akan melakukannya, maka saya tidak akan mengampuni Anda saat itu. Zhang Guoni mendengus. Tang Zichen, dulu-dulu, sekarang ayah dan kakekku bersamaku, tidak pasti siapa yang menyelamatkan siapa. Tang Zichen, kamu hampir membunuhku, aku belum membalas dendam padamu, Anda masih berani sombong di depan saya, bagaimana Anda menetes? Saya dengan jelas mengatakan kepada Anda bahwa saya tidak pergi ke stasiun TV untuk mengumumkannya, bagaimana Anda berani menetes sekarang? Mungkinkah Anda mau bunuh aku? Hahaha. Hati Tang Zichen menjadi dingin. Tang Zichen sedikit menyesal setelah membiarkan Zhang Guoni pergi. Tidak tertawa, tidak hanya Zhang Guoni gagal mencapai dua kondisi, tetapi sekarang dia masih sangat sombong, berpikir bahwa kakek dan ayahnya ada di sana. Tang Zichen tidak bisa berbuat apa-apa dengannya. Kakek Zhang Guoni memandang Tang Zichen sejenak sebelum berkata, Tang Zichen, saya kakek Zhang Guoni, saya mendengar bahwa Anda baru berusia 21 tahun ini, tetapi pesona Anda telah mencapai standar jenius khusus. Baik. Jangan mengobrol dengan saya tidak punya waktu untuk mengobrol dengan Anda, saya hanya akan mengatakan ini, Zhang Guoni datang untuk membunuh saya terlebih dahulu, siapapun yang ingin mengambil hidup saya Tang Zichen, tidak akan membiarkan saya pergi. Karena Zhang Guoni tidak dapat memenuhi dua syarat yang berjanji untuk menyelamatkannya, aku Tang Zichen, pasti tidak akan berhenti di situ. Tang Zichen, seorang pemuda kecil tapi sombong, biarkan saja masalah ini pergi, jika tidak Anda tidak akan bisa lolos begitu saja. Jangan lupa ini adalah Kekaisaran Gomora, Anda seorang orang asing, Anda berani menjadi sombong di sini, saya pikir Anda bosan hidup. Tang Zichen memandang kakek Zhang Guoni. Zhang Guo, tunggu, dia adalah orang yang kuat dari alam persatuan, tidak heran dia sangat vokal. Baiklah, senior, jadi kamu bersikeras untuk tidak membiarkan Zhang Guoni menyelesaikan dua syarat yang dia janjikan, maka bukankah aku Tang Zichen telah menyelamatkan seseorang yang ingin mengambil nyawaku dengan sia-sia?
Zhang Guoni segera tertawa. Hahaha, Tang Zichen, kamu salah. Bukan karena kakek saya tidak akan membiarkan saya pergi ke stasiun TV untuk mengumumkannya. Zhang Guoni, jangan coba memancing kesabaranku. Saya pooh, kakek saya adalah sukses besar di alam persatuan. Saya tidak percaya itu. Apa yang dapat Anda lakukan dengan saya? Memiliki nyali untuk membunuh saya di tempat. Saya tidak akan mengumumkan apa kan? Menyesal membiarkanku pergi. Ayo, sekarang kau bunuh aku di tempat. Tang Zichen menatap wajah arogan Zhang Guoni agak tidak bisa memahami pria itu. Namun, karena ini adalah pilihannya, Tang Zichen menghormati pilihannya. Zhang Guoni, siklus sebab dan akibat, ingat ini, kata Tang Zichen. Kakek Zhang Guoni mengerutkan kening. Ayah Zhang Guoni sibuk berkata, ayah, anak ini mengancam cucumu, dia sudah tersinggung, kenapa kamu tidak bergerak untuk memusnahkannya selagi masih bisa, kalau dia tidak bisa dibasmi di masa depan ketika dia kuat. Zhang Guohou memandang Tang Zichen dan mencibir, Tang Zichen, apakah benar kamu tidak bisa membiarkan masalah ini berhenti? Apakah kita harus memaksa cucuku untuk mengumumkannya di TV? Jika demikian, maka aku pasti tidak akan membiarkanmu hidup sekarang. Tang Zichen memandang Zhang Guohou, orang ini berada di tingkat pertama kesempurnaan besar alam persatuan, kekuatannya harus mirip dengan Yan Nei. Jika Tang Zichen menggunakan darah kehidupan tersembunyi, dia pasti akan bisa lolos untuk membunuhnya. Namun, konsekuensi dari darah kehidupan tersembunyi diketahui Tang Zichen, meridian hancur. Tang Zichen telah menghancurkannya sekali, jika bukan karena harta seperti serangga kaisar, tidak diketahui kapan meridian Tang Zichen akan pulih, dan bahkan jika mereka memang tidak diketahui apakah itu asli atau tidak, jadi sama sekali tidak layak untuk menghancurkan meridian seseorang untuk membunuh orang seperti itu untuk masalah sekecil itu. Fiuh. Tang Zichen menghembuskan napas dalam-dalam, tampak sangat robek di dalam. Meskipun Tang Zichen masih memiliki kaisar serangga, tetapi karena dia telah mengembalikan satu kepada Owo Sang, Tang Zichen hanya memiliki 3 serangga kaisar yang tersisa padanya. Salah satunya harus diberikan kepada Go Master. Tidak ada gunanya menyia-nyiakan satu untuk orang sampah. Zhang Guohou sekali lagi berkata dengan keras, Tang Zichen, apakah kamu masih tidak akan menjawabku? Tang Zichen menimbangnya di dalam, dan pada akhirnya Tang Zichen melepaskannya. Baiklah, mari kita tinggalkan masalah ini, tapi aku sangat membenci keluargamu. Tang Zichen berbalik dan berjalan pergi. Zhang Guoni berkata, kakek, jangan biarkan dia pergi, dia masih lemah, biarkan saja. Bagaimana jika dia kuat di masa depan dan tidak kembali padaku? Kakek, untuk menyingkirkannya sekali dan untuk selamanya, lebih baik memusnahkannya. Tang Zichen sangat marah ketika dia mendengar kata-kata Zhang Guoni. Tang Zichen telah memilih untuk melupakannya atas kemauannya sendiri, tetapi dia bahkan ingin membunuh Tang Zichen. Tang Zichen berbalik dan berkata, Zhang Guoni, jangan paksa aku. Huf, Tang Zichen, begitu kakekku mengancammu barusan, kamu langsung takut dan berkata lupakan saja. Hahaha, aku pikir kamu sangat bullis, tetapi ternyata kamu juga takut mati. Sayangnya, semakin kamu takut mati, semakin kamu akan terbunuh. Zhang Guoni menoleh ke Zhang Guohou dan berkata, kakek, ayo lakukan. Bakat Tang Zichen sangat tinggi. Sekarang kita telah tersinggung, jika kita tidak melakukannya, membasminya sekarang, itu pasti akan menjadi masalah besar di masa depan. Ayah Zhang Guoni juga berkata, ya ayah, risikonya terlalu besar, meskipun dia hanya mencapai kejeniusan yang luar biasa tinggi dalam mesmerisme, tetapi itu harus diwaspadai. Kakek, lakukan, pancung kepalanya. Aku baru saja mengatakan kata-kata kasar padanya, kita tidak punya pilihan, aku tidak percaya ini lagi. Tang Zichen masih akan mengampuniku ketika dia kuat di masa depan. Petik 2. Zhang Guohou menatap Tang Zichen, alisnya berkerut lurus. Tatapan Tang Zichen dingin ketika dia melihat Zhang Guohou. Tang Zichen memang ingin melepaskannya, tetapi dia tidak berharap Tang Zichen akan melepaskannya, tetapi orang-orang masih tidak menghitungnya. Jika Zhang Guoxiang memilih untuk membunuh Tang Zichen, maka Tang Zichen akan rela membuang serangga kaisar untuk membunuhnya. Terserah Zhang Guolou untuk memilih. Zhang Guolou berkata, Tang Zichen, ini adalah pilihanmu sendiri, jangan salahkan aku.
Hahaha, Zhang Guohou, jadi kamu telah memutuskan untuk mengambil tindakan terhadapku dan mencekikku. Tang Zichen, meskipun kamu mengatakan bahwa kamu akan membiarkan masalah ini berjalan seperti ini, aku tidak dapat menjamin bahwa kamu tidak benar-benar membiarkannya seperti ini. Daripada bertaruh, aku lebih suka menjadi lebih mengarahkan dan membunuhmu sebelum aku masih memiliki kemampuan untuk melakukannya. Zhang Guo, tunggu, aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya, apakah kamu yakin ingin melakukannya padaku? Baiklah, pikiranku sudah bulat. Tubuh Tang Zichen sudah mengumpulkan kekuatan, siap meluncurkan Life Blood Hidden. Pada saat ini, teriakan keras datang dari langit, yang mulia telah tiba. Gomastar perlahan terbang dari sisi jauh langit. Lihat penguasa. Semua orang berlutut. Tapi Tang Zichen dan yang lainnya hanya membungkuk sedikit. Tang Zichen bukan dari negaranya, jadi tidak perlu berlutut. Semuanya, bangun. Gomastar terbang langsung ke sisi Tang Zichen. Kakak Tang, yang mulia. Zhang Guowei terkejut melihat Kaisar menyebut dirinya saudara bagi Tang Zichen. Haha, kamu kenal keluarga Zhang Guohou ya? Tanya Gomastar. Tang Zichen berkata, kembali ke yang mulia, tidak terlalu akrab. Tang Zichen tidak mengatakan apa-apa tentang Zhang Guohou yang hampir mencoba membunuhnya, bahkan jika dia melakukannya, Kaisar tidak akan pernah bisa membantu Tang Zichen membunuh Zhang Guohou, paling-paling, dia bisa membujuknya tetapi tidak ada gunanya membujuknya. Baiklah, mari kita bersiap untuk memasuki lembah surga. Semua orang memasuki lembah surga. Setelah Tang Zichen memasuki lembah surga, dia duduk di atas batu besar di lembah, dan yang lainnya menemukan tempat untuk duduk juga. Putri Zuer berkata, ketika cahaya surga muncul, tiba-tiba akan bersinar di langit, tetapi tidak ada yang tahu kapan itu akan muncul, jadi jika belum muncul pada jam 12 malam, maka jangan tidak menunggu. Pada saat ini, di atas batu tertentu di Paradise Valley. Kakek, apa yang harus kita lakukan sekarang? Saudara Mo Xing sebenarnya menyebut dirinya saudara bagi Tang Zichen. Bahkan jika kita memanggilnya saudara, jadi apa? Tapi itu tidak seperti saudara Mo Xing benar-benar memiliki cinta persaudaraan dengan Tang Zichen karena bakatnya yang tinggi. Benar, jadi kapan kamu akan membunuhnya? Tanya Zhang Goni. Jangan cemas, mari kita tunggu sampai Heaven Slide selesai dulu, karena kita bertekad untuk membunuhnya, kita tidak bisa menunda-nunda lagi. Meskipun Tang Zichen baru mencapai bakat jenius khusus dalam mesmerisme, seharusnya jangan dianggap enteng, ada banyak pemikat kuat di dunia saat ini. Ya kakek, jika Tang Zichen dibiarkan tumbuh dewasa, dia mungkin menjadi Master Ekstasi 15 perdana di masa depan, dan pada saat itu, akan sulit untuk dihadapi. Yah, meskipun Master Jiwa Terpesona kelas 15 belum tentu bisa mengalahkanku, ada risiko besar. Baiklah, mari kita lupakan Tang Zichen untuk saat ini, mari kita persiapkan diri kita, lebih memahami, dan mencoba untuk dapat memecahkan melalui alam di bawah mandi cahaya surgawi. Pada siang hari, awan tiba-tiba melayang di langit, dan kemudian awan itu menembakkan lampu merah. Lampu merah kebetulan bersinar di Paradise Valley, dan tidak ada tempat lain selain Paradise Valley yang bisa diterangi. Pada saat ini, kegembiraan besar muncul di wajah Tang Zichen. Wow, kemauan bela diri yang kuat. Tang Zichen tiba-tiba seperti seorang pecandu alkohol yang menerobos dan jatuh ke lautan anggur, keinginan bela diri yang sangat kuat. Jika kita berbicara dalam istilah ilmiah, maka cahaya itu tersebar dengan banyak terfragmentasi, faktor pencak silat. Tang Zichen dengan panik memahami faktor-faktor bela diri yang tersebar dalam cahaya. Setiap faktor adalah pemahaman tentang dao bela diri, pemahaman bahwa setiap praktisi seni bela diri biasanya perlu memiliki pencerahan dalam latihan terus-menerus untuk mendapatkan, tetapi sekarang itu ditempatkan di depan mata Anda untuk Anda alami. Tang Zichen sangat beruntung bisa datang ke lembah surgawi ini, mungkin cahaya lembah surgawi ini benar-benar kebocoran Tuhan. 10 menit kemudian, Tang Zichen telah menembus ke tingkat kedua dari tahap akhir alam persatuan. Yai, menerobos ke lapisan kedua, cahaya surga terus jangan padam begitu cepat, lanjutkan
Tidak, saya mendengar dari Putri Zuer bahwa waktu kemunculan cahaya surgawi adalah konstan, hanya muncul sekitar 2 jam setiap tahun. 2 jam, sayang, itu terlalu singkat kalau saja itu bisa muncul untuk sehari. Bagaimana saya bisa terganggu dari memikirkan hal ini? Saya harus dengan sepenuh hati memahaminya dan tidak membuang waktu sedetik pun. Tang Zichen segera memasuki keadaan dengan sepenuh hati dan jiwanya. Dia baru saja menembus dunia dalam 10 menit, orang pertama di antara ribuan orang di sana, dan satu-satunya sejauh ini. Pada saat itu, tidak jauh, seorang menteri dekat di samping Go Master berkata, "Yang mulia, lihatlah Tang Zichen." Go Master memandang Tang Zichen dan merasa ngeri. Tang Zichen telah meningkat, dia hanya menembus dunia dalam 10 menit. Ya Tuhan, ini luar biasa, bagaimana ini mungkin? Yang mulia, Tang Zichen layak menjadi seseorang yang telah mencapai bakat luar biasa. Tang Zichen telah menembus ranah ketika semua orang belum membuat kemajuan. Anda tahu Tang Zichen sudah berada di ranah kesatuan, dan terobosan alam kesatuan jelas lebih sulit. Ini benar-benar jenius. Waktu berlalu menit demi menit. Semua orang bersaing untuk setiap detik, dan beberapa bahkan berkeringat dengan cemas. Namun, semakin banyak orang yang terlihat cemas itu berarti semakin kacau hati mereka. Bagaimana orang seperti itu bisa menerobos? Sebaliknya, mereka yang tampak seperti lupa waktu berkembang pesat. Setengah jam lagi berlalu, dan Tang Zichen menerobos sekali lagi, menjadi tingkat ketiga dari alam persatuan yang terlambat. Selain itu, terobosan kedua Tang Zichen masih yang pertama di ruangan itu, dan tidak ada orang lain yang menerobos selain Tang Zichen. Tidak ada satu orang, dan dia adalah Xiao Meng. Itu benar, Xiao Meng juga menerobos ranah pertama ketika Tang Zichen menerobos ranah kedua. Dan yang lainnya, masih belum. Tang Zichen lupa waktu, lupa tempat, lupa segalanya, dan memasuki keadaan dengan sepenuh hati. Hanya dalam 40 menit, Tang Zichen telah menembus 2 alam. Saudara Mo Xing telah mengamati Tang Zichen dan merasa ngeri ketika dia melihat bahwa Tang Zichen telah menerobos lagi. Saya khawatir, Tang Zichen akan menjadi orang pertama yang menerobos 3 alam berturut-turut dalam lebih dari 1 dekade, tetapi saya tidak berharap itu akan menjadi orang asing. Go Master menoleh ke cucunya, tetapi sayangnya, Putri Zuer belum menerobos. Dalam sekejap mata, 20 menit lagi telah berlalu. Sejauh ini, 1 jam telah berlalu, dan masih ada separuh waktu tersisa sampai akhir cahaya surga. Pada saat ini, momentum di tubuh Tang Zichen tiba-tiba melonjak lagi. Wow, Yang Mulia, Tang Zichen telah meningkat lagi. Go Master berkata tidak percaya, menghancurkan 3 alam berturut-turut. Tang Zichen, dalam 1 jam. Tang Zichen, namanya dapat diukir di dinding batu dari ratusan orang itu. Selama ribuan tahun, hanya sekitar 100 orang telah mampu mengukir nama mereka di dinding batu ini. Tang Zichen, secara mengejutkan, adalah salah satunya. Alam Tang Zichen telah mencapai puncak alam persatuan akhir. Dia telah memecahkan 3 alam berturut-turut dari tingkat pertama alam persatuan akhir dan bergegas ke puncak alam persatuan akhir, yang berarti bahwa Tang Zichen sudah setengah jalan menuju penyelesaian alam kesatuan. Ayo! Tang Zichen berpikir dalam hati. Dengan 1 jam tersisa, Tang Zichen bersumpah untuk sepenuhnya melangkah ke Unity Realm Complete. Begitu dia melangkah ke kesempurnaan alam persatuan, itu berarti Tang Zichen telah secara resmi melangkah ke jajaran seluruh dunia, pembangkit tenaga listrik teratas meskipun hanya yang terlemah dari yang teratas. Jajaran pembangkit tenaga listrik top dunia, saya khawatir tidak ada orang kedua di seluruh dunia yang bisa mencapai level ini pada usia 21 tahun. Segera, 1,5 jam berlalu. Terlepas dari Tang Zichen yang telah menembus 3 alam yang lain, Xiao Meng telah menembus 2 alam, Putri Zuer telah menembus 1 alam, Wei Sakura telah menembus 1 alam, dan seorang pemuda dari Kekaisaran Gomora telah menerobos melalui 1 alam, dan sisanya, secara mengejutkan, tidak ada 1 orang pun yang berhasil menembusnya. Bagi banyak orang, menerobos 1 sangat sulit. Waktu, dalam sekejap mata, hampir melewati 2 jam. Banyak orang sudah menyerah dan mulai membuka mata untuk melihat orang lain.
Tang Zichen masih mencoba untuk memahami. Tang Zichen hanya memiliki satu keyakinan dalam dirinya, dia harus memanfaatkan kesempatan ini dan melangkah ke kesempurnaan alam persatuan dalam satu gerakan. Tepat pada saat ini, cahaya surga berangsur-angsur memudar. Tang Zichen sendiri merasakannya juga. Sudah hampir sampai, satu langkah terlalu dekat. Tang Zichen agak cemas di dalam. Jangan menghilang begitu cepat, jangan menghilang begitu cepat, aku hanya selangkah lagi. Tapi, langkah apa yang hilang? Mengapa kamu tidak bisa merasakan apa-apa tiba-tiba? Saya jelas merasa itu hanya satu langkah lagi, jadi mengapa saya tidak tahu langkah mana itu? Cahaya surga semakin redup. Tidak, aku harus menembus 4 alam. Namaku untuk diukir di dinding batu yang hanya memiliki satu nama itu. Aku harus menerobos 4 alam berturut-turut. Tang Zichen berteriak karena Tang Zichen merasa tidak ada cara baginya untuk menembus kesempurnaan alam persatuan. Namun, apa yang tidak diharapkan Tang Zichen adalah bahwa setelah teriakan Tang Zichen, sebuah pesan langsung masuk ke jiwa Tang Zichen, dan Tang Zichen sepertinya merasakan sesuatu lagi. Tidak, aku bisa melakukannya. Tang Zichen menyadari sekali lagi, meskipun hanya ada beberapa menit terakhir yang tersisa. Namun, Tang Zichen masih menenangkan pikirannya. Tepat pada detik terakhir ketika cahaya benar-benar redup, Tang Zichen membuka matanya sambil tertawa. Hahaha, hahaha, hahaha. Tang Zichen tertawa ketika dia akhirnya memecahkan 4 alam berturut-turut di titik terakhir, menyerang kesempurnaan alam persatuan. Saat ini, ranah Tang Zichen adalah level pertama dari penyelesaian alam persatuan, 4 alam utuh. Dan seluruh penonton, mata terfokus pada Tang Zichen. Saudara Mo Xing adalah orang pertama yang terbang ke sisi Tang Zichen dan berkata dengan penuh semangat, Tang Zichen, selamat, Anda telah mematahkan 4 alam berturut-turut. Selamat telah menjadi salah satu pembangkit tenaga listrik top dunia. Wow! Ketika orang-orang di tempat kejadian mendengar kata-kata Gomastar, mereka berteriak dengan wow dan memandang Tang Zichen dengan tidak percaya. Dalam legenda, selama ribuan tahun, hanya ada satu orang yang telah menghancurkan 4 alam berturut-turut, tapi hari ini, mereka melihatnya dalam kenyataan. Pada saat ini, Zhang Guoni ayah dan kakeknya semua memandang Tang Zichen dengan bingung. Zhang Guowei berkata, bukankah Tang Zichen seorang jenius dalam seni pesona? Mengapa menghancurkan 4 alam berturut-turut? Kakek, sepertinya kita salah. Tang Zichen juga jenius khusus dalam seni bela diri. Zhang Guohou gemetar. Gomastar berkata, Tang Zichen, namamu akan diabadikan selamanya di dinding batu lembah surga. Setelah mengatakan itu, Gomastar segera secara pribadi mengukir nama Tang Zichen ke dinding batu, dan di dinding batu itu, hanya ada 2 nama, dan nama Tang Zichen adalah salah satunya. Nama yang telah sendirian selama 2000 tahun akhirnya tidak lagi sendirian, dan akhirnya memiliki seseorang untuk menemaninya. Tang Zichen hanya tersenyum tipis. Kelompok teman Tang Zichen dari kelompok tentara bayaran segera melonjak dan memeluk Tang Zichen dengan gembira. Mereka semua memandang Tang Zichen dan memujanya. Tang Zichen berkata, baiklah, tidak ada yang perlu dibanggakan. Kakak Zichen, kamu telah menghancurkan 4 alam berturut-turut. Itu bukan apa-apa. Tang Zichen berkata, menghancurkan 4 alam berturut-turut bukanlah apa-apa, itu hanya berarti bahwa informasi pemahaman seni bela diri yang disebarkan oleh cahaya surga sangat dekat dengan seni bela diri yang saya latih dan cocok untuk saya. Jika tidak, Saudara Zichen, kamu terlalu tenang. Jika itu aku akan menjadi gila. Hanya 2 orang yang mampu melakukannya dalam ribuan tahun. Kata Putri Zuer. Tang Zichen berkata, kalau begitu, bolehkah saya bertanya kepada senior yang memecahkan 4 alam berturut-turut 2000 tahun yang lalu, apakah dia akhirnya melampaui alam persatuan? Bahkan Gomastar tercengang oleh pertanyaan Tang Zichen. Gomastar berkata, tidak, orang yang telah memecahkan 4 alam berturut-turut selama 2000 tahun belum melampaui alam kesatuan pada akhirnya. Tang Zichen, di dunia kita tidak ada yang melampaui alam kesatuan sejak zaman kuno karena terlalu sulit. Hahaha,
Jadi, memecahkan 4 alam berturut-turut bukanlah hal yang bisa dibanggakan, jadi jangan menyembah seperti apa, hamburkan. Baiklah. Semua orang disiram dengan sepanci air dingin oleh Tang Zichen, dan tidak ada yang tersisa untuk dikatakan. Jika itu harus diukur dengan melampaui alam kesatuan, itu benar-benar tidak berarti apa-apa, jenius apapun di dalamnya, dunia ini tidak berarti apa-apa. Tujuan Tang Zichen adalah untuk melampaui alam persatuan, selain itu, jalan Dao bela diri jauh dari begitu pendek, setelah alam persatuan, setelah alam master sekte ada domain bela diri yang lebih tinggi dan lebih kuat, dan jalan sejati dari bela diri Dao baru saja dimulai. Tang Zichen mengarahkan pandangannya ke Zhang Guohou. Tang Zichen segera terbang ke sisi Zhang Guolou. Zhang Guohou, sekarang setelah cahaya surga berakhir, kamu bisa melakukannya. Huff, Zhang Guohou mendengus. Tang Zichen berkata dengan tegas, jika kamu tidak membunuhku, aku akan datang untukmu di lain hari. Kamu, Zhang Guowei sangat marah. Zhang Guoni sibuk dengan kemarahan dan berkata, Tang Zichen, kamu jahat adalah seorang jenius khusus dalam mesmerisme, mengapa kamu sekarang menjadi seorang seniman bela diri? Zhang Guoni, kapan aku mengatakan bahwa aku hanya pandai mesmerisme, tidak bisakah aku menjadi jenius ganda? Zhang Guoni, sekarang aku akan memberimu satu kesempatan lagi, janji saja satu syarat dan aku bisa menyelamatkan keluargamu. Dan apa yang kamu ingin aku lakukan? Zhang Guoni, yang harus kamu lakukan adalah bunuh diri di depanku dan aku tidak akan bermusuhan dengan keluargamu, jika tidak aku pasti tidak akan berhenti. Jangan pergi terlalu jauh, Tang Zichen, kamu terlalu banyak menindas orang. Kakek, bunuh Tang Zichen dengan cepat. Zhang Guoni meraung. Pada saat itu, Kaisar datang dan bertanya apa yang terjadi. Saudara Tang, mengapa Anda menyimpan dendam terhadap mereka? Tang Zichen berkata, semua ini. Itu harus dimulai dengan Zhang Guoni datang untuk membunuhku. Tang Zichen hanya memberitahu Goma Xing apa yang terjadi. Goma Star memandang Zhang Guoni dan berkata, Zhang Guoni, kamu benar-benar datang, Tang Zichen bahkan ingin berteman denganku, dan kamu sangat buta. Tubuh Zhang Guoni bergetar, dan dia sibuk berkata, Yang mulia, tolong Yang mulia, saya mohon Yang mulia, saya pikir Tang Zichen hanya seorang jenius dalam mesmerisme, saya tidak tahu bahwa dia juga dalam seni bela diri, jika tidak, saya pasti tidak akan begitu. Goma Star memandang Zhang Guohou dan bertanya, Zhang Guohou, Anda adalah salah satu kekaisaran Gomaya kami, salah satu dari 9 kesempurnaan besar alam persatuan, apakah Anda juga tidak menyadari bakat Tang Zichen dalam seni bela diri? Zhang Guohou sekarang pucat dan menganggukkan kepalanya kembali ke yang berdaulat, saya memang tidak tahu. Saya pikir Tang Zichen hanya seorang jenius dalam mesmerisme, meskipun dia adalah seorang jenius khusus, tetapi mesmerisme terbatas setelahnya, semua aku. Goma Star berkata kepada Tang Zichen, Saudara Tang, Zhang Guohou adalah salah satu kekaisaran Gomaya kami, salah satu dari 9 yang terkuat di alam persatuan, dan cucunya, Zhang Guoni, sejauh ini adalah yang paling jenius dari generasi muda. Bagaimana kalau saya menjadi pembawa damai? Mari berdamai, bagaimanapun juga, lebih baik menyelesaikan daripada menutup keluhan. Tang Zichen menggelengkan kepalanya tanpa ragu. Sovereign, awalnya aku memang ingin membiarkannya seperti ini, tapi sayangnya kamu tidak tahu bahwa Zhang Guoni terlalu sombong dan bahkan mencoba untuk menahanku. Untuk orang seperti itu, bahkan jika itu menyinggung orang terkuat di alam persatuan, aku akan membunuhnya. Aku sekarang bisa berhenti menyimpan dendam terhadap keluarga Zhang Guohou, tapi hanya ada satu syarat, Zhang Guoni bunuh diri. Tubuh Zhang Guohou dan yang lainnya gemetar hebat. Ketika Goma Star melihat tekad di mata Tang Zichen, dia tidak lagi membujuk mereka, dia telah melakukan yang terbaik untuk bermurah hati kepada keluarga Zhang Guohou. Goma Star berkata kepada Zhang Guohou, Zhang Guohou, kamu memang agak terlalu buta, aku tidak bisa membantumu lagi, kamu bisa melihatnya sendiri. Napas Zhang Guohou bergetar ketika dia melihat Tang Zichen dan berkata, Tang Zichen, kamu memang jenius, suamiku mengagumimu, bagaimanapun, kamu belum melangkah ke kesempurnaan besar alam persatuan. Aku akan bertanya padamu sekali lagi, bisakah kita membiarkan masalah ini pergi?
Tang Zichen mencibir, Zhang Guohou, saya telah menjawab pertanyaan ini sebelumnya, tetapi sayangnya Andalah yang tidak mau membiarkan saya pergi, dan sekarang Anda bahkan berdoa agar saya melupakannya. Apakah Anda pikir saya semurah itu? Zhang Guo, tunggu, sekarang saatnya aku memberimu kesempatan. Jika Zhang Goni memilih untuk bunuh diri, maka aku tidak akan menyimpan dendam pada keluargamu. Kalau tidak, atau apa lagi? Kamu belum melangkah ke kesempurnaan besar alam persatuan, dan meskipun kamu jenius, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk tawar-menawar denganku sekarang. Hahaha, Zhang Guo, tunggu, sepertinya kamu benar-benar tidak akan meneteskan air mata tanpa melihat peti mati. Wajah Tang Zichen dingin. Tang Zichen sudah memutuskan untuk membunuh Zhang Guohou dan Zhang Goni dengan risiko membuang-buang uang, serangga kaisar. Ayah Zhang Guoni sibuk berkata, Tang Zichen, putraku adalah generasi muda kekaisaran Gomora, jenius pertama, pencapaiannya di masa depan kemungkinan akan melampaui ayahku, mengapa kamu ingin dia mati? Tang Zichen berkata, seorang pelaku kematian, saya tidak punya alasan untuk menyelamatkan hidupnya satu demi satu, saya memberi Anda 3 menit untuk memikirkannya. Tang Zichen juga tidak ingin menyia-nyiakan Kaisar Cacing, jadi dia masih memberi mereka 3 menit untuk mempertimbangkan jika Zhang Goni memilih untuk bunuh diri. Go Master berkata, Zhang Guohou, seperti yang terjadi sekarang, biarkan Tang Zichen melakukan apa yang diinginkannya, mengapa memperburuk keadaan? Zhang Guohou menggertakkan giginya dan berkata, Yang Mulia, Tang Zichen ingin cucuku mati. Jika itu adalah cucu perempuanmu, Putri Zuer, apakah kamu setuju? Gomstar membeku dan berhenti berbicara. Bab 910. Zhang Guohou berkata dengan tegas, Tang Zichen, aku tidak akan pernah membiarkanmu memenuhi keinginanmu, karena kamu telah memilih untuk meneriakiku, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Tang Zichen tidak ingin bertele-tele lagi, kematian adalah hasil terbaik untuk sampah semacam ini. Tang Zichen langsung meluncurkan darah kehidupan tersembunyi, meskipun sangat disayangkan bahwa Tang Zichen harus menyia-nyiakan Kaisar Serangga, tetapi ketika seseorang berjuang untuk satu nafas, Buddha berjuang untuk satu dupa, Tang Zichen lebih suka menyia-nyiakan serangga Kaisar daripada menanggung ini napas. Sebuah momentum yang kuat melonjak keluar dari tubuh Tang Zichen, dan wajah Go Master, yang berdiri di sampingnya, berubah drastis, seolah-olah kekuatannya telah meningkat begitu banyak pada saat ini sehingga hampir bisa menyamainya, yaitu kekuatan Tang Zichen, mencapai tingkat ketiga dari kesempurnaan besar alam persatuan setelah menampilkan versi tiruan dari darah kehidupan tersembunyi. Swoosh! Tang Zichen tiba-tiba menyerupai angin yang tidak terlihat dengan cepat menembak ke arah Zhang Guoxiang, lalu melewati tubuh Zhang Guoxiang. Zhang Guolou tidak dapat bereaksi sama sekali saat tubuh Tang Zichen muncul di belakang punggung Zhang Guolou. Tang Zichen berbalik dan menamparkan telapak tangannya di atas kepala Zhang Guohou, tampaknya menamparkan Zhang Guohou, tetapi sebenarnya menyedot energi mentalnya. Beberapa detik kemudian, Zhang Guohou langsung roboh. Kakek, ayah, Zhang Guoni dan ayah Zhang Guoni bergegas menuju Zhang Guohou yang telah jatuh ke tanah. Go Master memandang Tang Zichen dengan wajah tidak percaya. Tang Zichen mengambil napas dalam-dalam dan segera memeriksa tubuhnya dan menemukan bahwa meridian tidak hancur, namun banyak retakan muncul. Tampaknya kekuatan Tang Zichen sendiri telah meningkat, ditambah dia telah mengambil Kaisar Serangga sebelumnya, efek dari 2 alasan, sehingga tidak hancur, hanya banyak-banyak retakan yang muncul. Kakek, bagaimana ini bisa terjadi? Zhang Guoni berteriak, tidak percaya melihat kakek telah dibunuh oleh Tang Zichen. Tang Zichen berkata, Zhang Guoni, awalnya Zhang Guohou tidak perlu mati, itu semua karena cucumu yang tidak layak. Tang Zichen, aku belum selesai denganmu. Hanya karena kamu pantas mendapatkannya, Zhang Guoni, aku menyelamatkanmu 2 kali, tapi sayangnya kamu tidak tahu bagaimana menghargainya. Sungguh pria yang menentang kematian, sekarang pergilah menemani kakekmu. Zhang Guoni tiba-tiba jatuh ke tanah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tang Zichen menggunakan serangan yang memukau dan membuat otak Zhang Guoni mati dalam waktu singkat. Tang Zichen memandang ayah Zhang Guoni dan berkata, selama kamu memberitahuku untuk menyelamatkan hidupmu, aku akan mengampunimu.
Faktanya, Tang Zichen sekarang tidak mampu membunuh ayah Zanggoni. Teknik memikat Tang Zichen tidak bisa menghadapi ayah Zanggoni, dan seni bela diri, karena retakan di meridiannya, juga tidak bisa mengatasinya, bahwa ayah Zanggoni telah ketakutan dan tidak mengetahuinya. Ayah Zanggoni berlutut dan berkata, "Tolong selamatkan hidupku." "Baiklah, aku akan menyelamatkan hidupmu, pergi. Terima kasih karena tidak membunuhku." Tang Zichen berbalik dan berjalan pergi, menghela nafas. Tidak ada dari mereka yang harus mati pada awalnya, mereka telah melakukan semuanya sendiri, siapa yang harus disalahkan? Kakak Mo Xing berkata, "Kakak Tang, apa yang terjadi? Mengapa momentummu tiba-tiba melonjak sekarang?" "Karena kamu mampu menyamai levelku dan membunuh Zhang Guo Tunggu dalam satu gerakan." Tang Zichen tercengang, "Momentumnya sama dengan milikmu." "Ya, bahkan aku tidak yakin bisa mengalahkanmu dengan momentum yang baru saja kamu miliki." Tidak. Merasa sedikit kecewa, Tang Zichen berpikir bahwa dia baru saja mengeluarkan Life Blood Hidden, dia mampu mencapai puncak kesempurnaan agung Unity Realm bagaimanapun caranya, tapi dia sebenarnya setara dengan Goma Xing. Brother Mo Xing hanyalah level ketiga dari Unity Realm Grand Perfection. Meskipun level ketiga dan puncak hanya selangkah, tetapi langkah sebenarnya adalah perbedaan yang terlalu besar. Semakin lama ranah bela diri, semakin besar kesenjangan antara setiap level. "Kakak Tang, apakah kamu minum obat yang membuat kekuatanmu melambung?" Tang Zichen menggelengkan kepalanya. "Tidak, ini adalah seni bela diri yang saya gunakan untuk melukai diri sendiri untuk mencapai tingkat kekuatan tertentu. Saya menggunakannya sekali sebelumnya ketika saya berada di tengah-tengah alam persatuan dan saya juga membunuh seseorang di tingkat pertama dari kesempurnaan besar alam persatuan. Seni bela diri ini tidak meroket ke tingkat kekuatan yang lebih tinggi karena kekuatan saya sendiri meningkat, tetapi itu dapat mengurangi kerusakan yang saya lakukan. Terakhir kali saya melakukan seni bela diri ini, meridian saya hancur, tapi kali ini, karena kekuatanku yang meningkat, mereka tidak pecah, hanya retakan yang muncul." Meridiannya hancur. "Kamu, bagaimana mungkin kamu bisa memperbaikinya?" "Oh, Yang Mulia, itu karena saya memiliki harta karun, dan sejujurnya, saya baru saja akan memberi Anda satu." Tang Zichen berhenti mengomel, mengeluarkan botol yang sudah dia siapkan, menyerahkannya kepada Gomastar, dan berkata, "Botol ini terlihat kosong, tetapi sebenarnya ada cacing di dalamnya. Cacing itu tidak terlihat, ambil kembali dan ambil segera. Hati-hati jangan sampai cacing itu lolos, atau kamu tidak akan bisa menemukannya." Apa fungsinya? Mengambil cacing ini dapat meningkatkan umur Anda selama beberapa dekade, tetapi tentu saja, tidak perlu mengatakan apa-apa tentang menstabilkan dan memperbaiki meridian Anda. Terima kasih." Gomastar bersemangat. Goma Xing tidak tahu bahwa Tang Zichen telah menangkapnya dari kota bawah tanah, dan Tang Zichen sengaja mencegahnya mengetahui bahwa itu ditangkap dari kota bawah tanah, tetapi tentu saja, tidak ada yang tahu apakah Putri Zuer akan mengatakannya nanti. Tang Zichen berkata, "Baiklah, Yang Mulia, senang bertemu dengan Anda. Kami juga harus pergi. Kami menikmati perjalanan ini ke Kekaisaran Bintang Gomor. Terima kasih atas keramahan Anda." "Tang Zichen, kalian akan pergi sekarang, ya?" "Ya, sudah di sini untuk waktu yang singkat." Tang Zichen memandang Xiao Meng dan tersenyum pada Xiao Meng, yang akan senang. Sekitar 1 menit kemudian, sebuah kapal terbang keluar dari langit dan berhenti di tengah Paradise Valley. Banyak orang belum pernah melihatnya sebelumnya. Gomastar bertanya, ini kapal terbang?" "Ya, wow, kapal terbang. Banyak dari pembangkit tenaga listrik top di dunia memiliki kapal terbang. Saya satu-satunya yang belum memilikinya. Saya akan mendapatkannya suatu hari nanti." "Haha, ayo pergi." Lubang palka kapal terbang terbuka, dan Xiao Meng dan yang lainnya melompat ke dalam kapal. Putri Zuer memandang Tang Zichen dengan susah payah. "Saudara Zichen." Tang Zichen berkata, "Putri Zuer, terima kasih atas cintamu, senang bertemu denganmu, dan ketika kamu datang ke Kekaisaran Yan Huang di masa depan, kamu harus datang mencariku." "Oh, Saudara Zichen, saya." "Baiklah, kalau begitu kita pergi dulu, sampai jumpa." Gomastar menatap cucunya dan menghela nafas.
Tang Zichen melompat ke kapal terbang dan berdiri di pintu kabin, melambai ke Putri Zuer dan Owo Sang dan Goma Star di bawah. Bang! Pintu palka kapal terbang tertutup. Hati Putri Zuer kosong dan berteriak, "Saudara Zichen, aku mencintaimu." Kecepatan kapal terbang itu sangat cepat sehingga Putri Zuer baru saja selesai berteriak dan kapal terbang itu sudah menghilang di langit yang jauh. Bersambung.